Baik, Pak Widi, apakah bisa terdengar suara saya, Pak? Siap. Ya, baik. Jadi sudah bergabung bersama kita ini Profesor Leni Heliani dari Departemen Teknik Geodesi Universitas Gadjah Mada. Selamat pagi, Bu Leni, apa kabar? Baik Pak Budi, Alhamdulillah saya sehat. Terima kasih ya. Akhirnya bisa terjadi ya, Bu, workshop ini. Ya, Kami mohon izin sudah menginisiasi komunikasi mungkin dari akhir tahun lalu, Pak Widi, untuk melaporkan. Jadi pada Salam dasarnya kenal, Prof. Leni. ya, salam kenal juga Pak Widi. ya, mungkin peserta yang lain bisa menghidupkan kamera juga supaya kita bisa saling melihat. Nah, mungkin saya sampaikan sedikit pengantar ya, Pak Widi dan Bu Leni. Awalnya memang workshop ini kita rencanakan untuk meningkatkan kemampuan kita untuk mengolah data GNSS dalam hal mengidentifikasi pergerakan tanah yang karena memang cara pengolahan datanya juga berbeda dan lebih advance dibandingkan sistem penanganan biasa seperti itu. Jadi dari komunikasi awal dengan Bu Leni, Bu Leni ini saya kenal dari 2012 ya Bu, Ya, 2012 saya 2000 berapa ya sebelumnya? 2010 kayaknya, 2010. 10, iya 10. Jadi saya kenal waktu Bu Leni berkunjung ke Ohio State University waktu itu untuk program penelitian sitting profesor di Columbus, Ohio. Jadi dari itu kita saling mengenal dan belakangan ini saya minta bantuan beliau untuk bantu kita mengembangkan keilmuan beliau di tempat kita karena memang belum ada. Mungkin sementara itu Pak Widi, boleh ini perkenalan singkat dan bukan pengantar dari kami selaku panitia. Selanjutnya kami mohon arahan dari Profesor Widi Sunario selaku Ketua LPDIM Unmul untuk bisa memberikan arahan dan sekaligus membuka kegiatan workshop pengolahan data GNSS hari ini. Silakan Pak Widi. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Profesor Leni Heliani dari Laboratorium Geodesi Fisik Departemen Geodesi Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada, beserta yang mendampingi Bapak Freddy Rizal Pratama, kemudian yang saya hormati Ketua Pusat Studi PPIG LP2M Unmul, Mas Yohanes Sulistyo-Budi, beserta sekretaris dan tim, serta Bapak Ibu sekalian, peserta workshop GNSS pada kesempatan hari ini, di hari libur, masih bersemangat untuk melakukan suatu kegiatan yang sangat positif saya kira. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada kesempatan hari ini mungkin sudah direncanakan lama bisa terwujud suatu kegiatan berupa workshop untuk peningkatan kapasitas dan kompetensi tentang analisis pergerakan tanah menggunakan GNSS ini ya. Pertama-tama tentu saja kami mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada Prof. Leni dan teman-teman di UGM yang telah menyempatkan waktu memberikan sharing ilmu dan kompetensi kepada teman-teman yang ada di Unmul. Ini teman-teman yang memang fokus di bidang ini. Dan ini tentu saja sebagai bentuk kerjasama yang sangat baik gitu ya, sangat baik. Dan kami kembali mengucapkan terima kasih kepada UGM yang telah membantu kita dalam peningkatan SDM kita. Perlu disampaikan bahwa Kalimantan khususnya ya Kalimantan Timur memang kalau dilihat dari data nasional itu
termasuk daerah sebenarnya daerah yang aman gitu ya. Makanya kalau nggak aman itu makanya IKN pindah ke kita gitu. Salah satu pertimbangannya itu adalah aman dari pergeseran lempeng gitu ya. Walaupun di sebelah kita sebenarnya, sebelah kita itu merupakan pusat ini ya, yang di daerah Palu itu menyeberang, memotong apa, memotong Pulau Sulawesi itu di daerah Palu itu sebenarnya dekat juga dengan kita, tapi kita relatif aman. Tapi satu hal bahwa pola penggunaan lahan di Kalimantan ini sangat intensif sekali, sangat intensif sekali. Jadi kalau dulu itu berupa hutan, sekarang tuh pengurangan hutan itu berjalan sangat cepat, terutama adalah apa namanya, alih fungsi lahan menjadi lahan tambang, kemudian juga menjadi daerah perkebunan. Ini sangat intensif. Tentu saja ini pasti akan mempengaruhi pola pergerakan tanahnya. Nah, ini makanya banyak perusahaan-perusahaan juga ya bekerja sama dengan Unmul itu ya ingin memastikan misalkan pergerakan tanah mulai erosi dan sebagainya, landslide dan sebagainya. Nah, ini yang harus memang harus ditangani gitu. Dan tentu saja kami sebagai universitas terbesar di Kalimantan Timur yang bertanggung jawab juga dan berkontribusi pada apa yang terjadi di Kalimantan Timur, kita ingin berkontribusi semaksimal mungkin. Nah, salah satunya adalah dengan cara meningkatkan kapasitas dan kompetensi dari tim yang ada di Unsas Mula Warman. Pada hari ini kami kembali mengucapkan terima kasih kepada UGM yang telah memberikan dan sharing serta berbagi tentang keilmuan, prinsip penggunaan GNSS ini. Pada hari ini adalah tentang mungkin semacam teori begitu ya. Nanti tanggal 27-28 itu ada prakteknya secara offline di laboratorium BPIG di LP2M. Kami sangat berharap bahwa kegiatan ini tentu saja bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh para peserta dari tim dari Unmul, bisa mengikuti dengan sungguh-sungguh sehingga bisa mendapatkan sertifikat, sehingga ini bisa menjadi modal ya, modal untuk pengembangan selanjutnya. Mungkin demikian dari kami. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih juga kepada Mas Budi yang telah menginisiasi kegiatan ini, yang terus-menerus berusaha untuk mengembangkan PPIG menjadi salah satu barometer ini untuk informasi geografis dan perwilayahan di Kalimantan Timur. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Prof. Widi untuk arahan dan masukan sekaligus membuka kegiatan ini. Baik, mungkin bisa saya tampilkan sekilas jadwal secara umum ya untuk kegiatan hari ini. Ya, mungkin bisa kami sebutkan juga Bu Leni, peserta pada hari ini sudah ada beberapa mahasiswa kami dari strata 1 ya, dari kehutanan. Kemudian ada juga beberapa dosen dari berbagai prodi ini, jadi ada teman-teman dari geofisika, ada dari informatika, kemudian ada juga dari kehutanan tentunya, dan juga ada dari Politeknik Pertanian di program studi geoinformatika, dan juga ada teman-teman dari Fakultas Pertanian. Jadi cukup banyak variasi peserta dari hari ini. Namun memang sesuai dengan tujuan di awalnya, kita coba fokuskan untuk memberikan bekal kepada adik-adik mahasiswa yang akan mencoba mengikuti hal ini dengan bantuan kami pada dosen di sini. Nah, jadi secara umum memang disampaikan Prof. Didi tadi, kita akan menjalani 2 sesi ya.
Yang pertama adalah sesi hari ini, sesi teori. Mungkin seperti itu, sesi teori, dan diikuti dengan sesi praktek mulai nanti siang sebenarnya sudah bisa dimulai. Dan untuk praktek offline nanti akan dilakukan di minggu depan tanggal 27 dan 28 bertempat di ruang rapat lantai 3 dan lantai 3 ini. Kemudian sejak dari awal setting awalnya seperti ini, tapi mungkin nanti ada modifikasi sedikit ya dari Profesor ini. Jadi intinya akan ada penyampaian materi mulai dari beberapa menit ke depan, kemudian juga nanti mungkin ada sedikit quiz untuk memastikan pemahaman kita semua. Kemudian ada juga materi khusus untuk pergerakan tanah, jadi mungkin ada sedikit penyesuaian. Nah, sisanya di siang hari nanti kita bisa mulai mengamati bagaimana kita menginstalasi perangkat lunak, kemudian mengenal fungsi-fungsi dalam software sendiri, kemudian beberapa hal yang kita perlu persiapkan sebelum kita mengolah data yang sebenarnya. Nah, yang untuk sesi offline ini sementara belum dibuat spesifik jadwalnya, tapi intinya 2 hari penuh akan kita coba maksimalkan untuk bisa menguasai bagaimana cara mengolah data menggunakan perangkat lunak dan sebagainya. Baik, sebelum kita mulai mungkin tadi sudah saya perkenalkan beberapa peserta. Mungkin sebelum kita berikan kesempatan pada Bu Leni, bisa kita nyalakan kamera dulu. Ya, coba buat foto bersama sebelum kita mulai. Teman-teman yang ada di Zoom, silakan bisa menyalakan kamera dulu. Baik, ini yang sudah menyalakan baru ini. Ini aja dulu, 1, 2, dan 3. 1, 2, dan 3. Oke, belum bisa ditangkap. Ulang lagi, kameranya di-on-kan. Mbak Nanda dan Mas Yoga belum bisa on-cam. Baik, saya kira cukup untuk dokumentasi awal. Selanjutnya kami serahkan waktu sepenuhnya kepada Bu Leni. Silakan Bu Leni untuk bisa menyampaikan materi hari ini. Silakan Bu. Baik, terima kasih Pak Yudi. Selamat pagi Bapak-Bapak dan Mas Mbak ya semua. Terima kasih. Pertama kami menyampaikan saya dengan Mas Freddy begitu menyampaikan terima kasih atas kesempatan untuk sharing dengan teman-teman ya berdiskusi dengan teman-teman di Unmul begitu. Memang kebetulan sebenarnya kalau Kalimantan bolak-balik tapi kok tidak pernah ketemu Pak Budi ya. Ya, mudah-mudahan nanti kalau sudah IKN pindah ya Pak Budi ya, kita lebih memiliki kesempatan karena nanti pusatnya semua harus ke sana ya. Kalau mau ke kementerian nanti harus mau tidak mau harus ke ini ya ke Kalimantan begitu. Baik. Untuk mempersingkat waktu, jadi kami sudah mencoba membuat materi begitu yang sebenarnya kan terkait dengan GNSS dan landslide itu materi yang cukup banyak sebenarnya. Kalau di kami itu ada mata kuliah tersendiri begitu ya, yaitu survei GNSS dan kemudian deformasi, survei deformasi begitu ya. Ini kami coba ringkas, mudah-mudahan nanti bisa kemudian menjadi dasar sebenarnya ya. Sebelum kemudian nanti bersama dengan Mas Freddy begitu untuk lebih teknisnya terkait dengan pengolahan data begitu ya. Baik, izin share screen. Oops, maaf. Sudah ini ya, sudah terlihat ya?
Sudah Bu. terlihat, Prof. Baik, terima kasih. Untuk materi yang pertama itu adalah kita akan mendiskusikan mengenai JNSS begitu, dan kemudian nanti akan diselingi dengan kuis begitu untuk menyamakan pemahaman begitu, dan kemudian untuk yang kedua itu adalah tentang pengukuran landslide ya. Baik, nah terkait dengan JNSS ini ada hal nanti ya yang kemudian harapannya bisa kita realisasikan setelah selesai dengan diskusi kita. Biasanya kita namakan sebagai capaian pembelajaran nih. Kalau sekarang kan kita sedang mengimplementasikan ya pendidikan berbasis outcome, atau juga kalau misalnya workshop itu adalah workshop berbasis outcome begitu ya. Sehingga dari kegiatan sesi pertama ini nanti harapannya setelah kita selesai diskusi terkait dengan topik JNSS ya, kita nanti bisa pertama dalam menjelaskan konsep dan komponen dari JNSS, kemudian yang berikutnya adalah menjelaskan mekanisme terkait dengan pengukuran JNSS, dan kemudian berikutnya adalah mengidentifikasi terkait dengan perkembangan teknologi JNSS yang saat ini luar biasa ya, berkembang sangat pesat begitu. Nah, kemudian referensinya kami menggunakan yang textbooknya ini yang Hoffman ya, terkait dengan JNSS. Kemudian ada beberapa tulisan dari Hack nih, dari NGS, dan kemudian juga dari Cronin ini terkait dengan pengantar JNSS. Kemudian materi diskusi nanti yang akan coba ya kami urutkan begitu. Pertama ada tentang overview perkembangan dari JNSS ya dari awal sampai kemudian saat ini begitu di abad ke-21 begitu ya. Kemudian berikutnya adalah konsep dasar mengenai JNSS, dan kemudian di dalam konsep dasar JNSS itu ada komponen yang memastikan ya terrealisasinya pengukuran dari JNSS adalah sistem satelit termasuk juga sistem kontrolnya. Kemudian juga bagaimana pengembangan konsep dari JNSS saat ini ya, dari konsep pengukurannya yang kemudian itu berkembang menjadi lebih cepat begitu, lebih teliti dan lebih memudahkan kepada para pengguna begitu ya. Dan yang terakhir rangkuman terkait dengan aplikasi dan penggunaan JNSS yang saat ini sudah berkembang sangat luas begitu ya. Nah, terkait dengan bagaimana overview tentang JNSS sendiri. Jadi Global Navigation Satellite System ini adalah gabungan dari berbagai begitu ya, berbagai satelit navigasi yang sebenarnya itu diawali di sekitar tahun 60-an. Yang pertama itu adalah teknologi untuk navigasi ya dengan menggunakan satelit transit begitu ya. Nah, kemudian sesudah itu ada perkembangan, ada Doppler dan lain sebagainya, dan kemudian baru pada tahun 78 begitu dikembangkan atau diluncurkan pertama kali Global Positioning Satellite System ya, GPS, yang itu adalah merupakan satelit navigasi yang powerful begitu ya, bukan yang pertama tapi powerful, dan kemudian mengingat kemampuannya tersebut, maka kemudian sampai saat ini merupakan salah satu satelit JNSS yang utama begitu ya yang kita gunakan begitu ya. Itu diluncurkan di tahun 78, dan kemudian berikutnya ya GPS ini dikembangkan oleh Amerika, dan kemudian berikutnya Rusia begitu melakukan pengembangan satelit navigasinya yang dinamakan sebagai GLONASS ya, yang diluncurkan tahun 82 begitu ya. Nah, kemudian berikutnya itu dikembangkan, jadi setelah berkembangnya baik secara teknologi pengukuran maupun juga aplikasinya ya untuk navigasi satelit ini, satelit navigasi ini, maka kemudian pada tahun 94 dikembangkan International GPS Services ya, yang itu merupakan salah satu lembaga internasional yang kemudian memberikan services ya, memastikan ketelitian dan memberikan services untuk GPS ini gitu. Nah, kemudian di awal
2000-an begitu ya. Di sini GPS dan GLONASS beroperasi secara penuh ya, dan kemudian kita bisa melihat bagaimana perkembangannya di tahun 2020-an saat ini ya. Jadi saat ini kalau kita lihat ini di 2003 GLONASS mulai diluncurkan, dan kemudian di 2005 ini juga dilengkapi dengan Galileo ya. Galileo ini adalah merupakan satelit yang dimiliki oleh Eropa begitu ya, ESA ya. Kemudian berikutnya juga dilengkapi oleh Beidou. Beidou ini adalah satelit yang dimiliki oleh Cina. Jadi dengan dengan kemampuan yang luar biasa yang ditunjukkan dari satelit navigasi ini begitu, ini yang kemudian juga mendorong negara-negara yang kuat dan maju ya, maju dan kuat secara finansial tentu saja, kemudian mengembangkan satelitnya untuk kemudian meningkatkan ketelitian dari cakupan dan juga ketelitian dari satelit navigasi ini begitu ya. Ini kemudian di 2011 Beidou mulai beroperasi begitu, pada awalnya merupakan bukan global navigation satellite system, tapi merupakan regional begitu ya di awal ya. Nah, kemudian berikutnya juga sekarang berkembang ya, di awal 2020-an berkembang juga satelit yang dikembangkan oleh Jepang ya, dan kemudian juga dikembangkan oleh India ya. Nah, itu yang kedua sistem satelit yang dikembangkan oleh Jepang dan India ini adalah bukan GNSS tapi RNSS ya, atau Regional Navigation Satellite System begitu ya. Itu, nah dimulai tahun 2017 ini ya ditunjukkan bagaimana kemudian GNSS ini betul-betul ya dalam full konstelasi penuh begitu, dari berbagai dukungan dari berbagai sistem satelit begitu, mulai dari GPS, GLONASS, kemudian Galileo dan Beidou, yang itu kemudian memudahkan kepada kita ya, bahkan sampai kemudian semua HP sekarang sudah dilengkapi oleh multi GNSS ini ya, untuk kemudian bisa menentukan posisi begitu ya. Itu, dan kemudian nah, bagaimana komponen dari GNSS ini ya. Jadi GNSS dalam kemudian membantu kita dalam menentukan posisi di bumi kita secara teliti. Ini terdiri dari 3 komponen utama, yaitu ada komponen langitnya yang merupakan satelit navigasi begitu ya, yang kemudian memberikan mentransmit gelombang begitu, yang kemudian akan di-receive di kita di permukaan bumi ya. Sedangkan kalau di permukaan bumi itu terdiri dari 2 komponen, ada komponen kontrolnya yang memastikan ketelitian orbit, kesehatan satelit dan lain sebagainya begitu, dan kemudian juga ada komponen penggunanya. Nah, kita di dalam posisi komponen pengguna begitu ya. Jadi kira-kira itu komponen utama dari GNSS ini. Nah, untuk komponen langitnya, nah ini komponen langit ini disusun oleh satelit GNSS tadi ya. Jadi setiap negara tadi, setiap satelit kemudian memiliki konstelasi masing-masing ya, untuk orbitnya begitu, menetapkan konstelasi dari orbitnya yang memastikan kemudian setiap orbit atau setiap satelit ini kemudian tidak saling ya mengokupasi yang lainnya, tetapi kemudian saling melengkapi begitu. Kemudian untuk memastikan ketelitian dari lintasan orbit satelitnya, maka kemudian satelit GNSS ini memang diorbitkan pada ketinggian yang cukup tinggi ya, sehingga kemudian dampak dari gravitasi atau gaya berat dari bumi ya, tarikan dari bumi itu bisa bisa minimal begitu, untuk memastikan bahwa satelit senantiasa bergerak pada bidang orbitnya begitu ya. Nah, ini setiap satelit tadi memiliki ketinggian yang berbeda-beda, tetapi selalu di atas 20.000 kilometer ya, di atas permukaan laut.
Kemudian untuk komponen kontrolnya, nah ini untuk komponen kontrolnya di sini dibagi dalam 3 komponen ya. Jadi ada komponen yang untuk oops, ya. Ada yang untuk kontrol utamanya di sini ya, ada kontrol utamanya, kemudian ada untuk pengunggah datanya begitu ya, untuk menginjeksi, memastikan ketelitian posisi dan kesehatan satelit begitu, dan kemudian ada komponen untuk pemantauannya, termasuk ini juga untuk kalibrasinya begitu ya. Nah, untuk komponen utamanya di sini adalah untuk memastikan ya, jadi control station itu adalah untuk menyesuaikan parameter dari orbit satelit dan kemudian juga untuk memastikan kepresisian dari jam satelitnya begitu ya. Ini karena mengingat ketelitian dari jam satelit ini merupakan salah satu komponen yang sangat menentukan pada ketelitian penentuan posisi, maka terkait dengan orbit dan kemudian presisi dari jam satelit ini betul-betul sangat dikontrol ya oleh stasiun kontrol utamanya. Kemudian stasiun pengunggah yaitu tadi seperti saya sampaikan ini adalah melakukan injeksi untuk data-data yang diperlukan ya untuk misalnya untuk melakukan beberapa perubahan status dari satelit untuk memastikan kesehatan dari satelit dan kemudian posisi yang teliti ya dari sistem orbitnya. Kemudian stasiun pemantauan atau monitoring station ini adalah untuk memantau sinyal dan status satelit. Di antaranya adalah juga untuk kebutuhan kalibrasi ya dari satelit ini. Untuk komponen pengguna, nah ini adalah komponen yang ada di kita begitu, yang terdiri dari 2 sebenarnya, meskipun sekarang ya sudah menjadi satu package yang compact begitu, tapi pada dasarnya di dalam komponen pengguna ini ya, itu ada 2. Yang pertama adalah antenanya, antena dari GNSS, dan kemudian yang kedua itu adalah receiver-nya begitu ya. Kalau dulu pengembangan di awal ini size dari kedua komponen itu masih sangat besar begitu ya, baik itu komponen antenanya maupun juga receiver-nya begitu. Namun saat ini kemudian kedua komponen itu digabungkan ya, dan kemudian menjadi sudah sangat kompak dan kemudian memudahkan kepada kita untuk mobilitas ya, sehingga betul-betul dapat optimal untuk keperluan pemetaan maupun juga aplikasi yang lainnya ya. Nah, mohon maaf. Ups. Ya. Kemudian terkait dengan konsep dasar dari GNSS ini sendiri, jadi sebenarnya inti dari dasar dari GNSS itu adalah di sini satelit ya, GNSS akan kemudian mentransmitkan gelombang elektromagnetik yang itu kemudian merambat dalam kolom atmosfer begitu ya, yang kemudian berikutnya diterima oleh antena dari receiver ya, dan kemudian di receive ya, dan kemudian diolah awal begitu di receiver ya, dan kemudian berikutnya digunakan untuk dilakukan bisa secara langsung, bisa digunakan untuk berbagai aplikasi, atau juga bisa dilakukan post processing begitu ya, untuk mendapatkan ketelitian yang lebih tinggi. Jadi prinsipnya seperti itu ya. Nah, tetapi di dalam konsep dasar ini tentu saja untuk memastikan ketelitian yang dihasilkan dari penentuan posisi ini, maka untuk setiap bagian ini yang itu kemudian melekat beberapa kesalahan yang kemudian perlu kita minimalisasi atau juga perlu kita koreksi begitu ya, tergantung dari jenis kesalahannya begitu ya. Jadi pada saat awal dulu ketelitian dari orbit satelit ya, penentuan posisi dari orbitnya sendiri itu bervariasi sampai dengan bisa 4 sampai dengan 5 ya. 5 meter begitu ya. Namun sekarang penentuan posisi orbit itu memiliki ketelitian yang luar biasa tinggi ya. Ini dengan kemampuan untuk memodelkan bidang gravitasi yang semakin presisi begitu ya.
dan kemudian juga kemampuan untuk melakukan tadi sistem kontrol dan injeksi yang juga semakin presisi, maka kemudian orbit satelit saat ini juga bisa ditetapkan dengan sangat teliti begitu ya. Kemudian yang berikutnya itu adalah juga pada saat sinyal ya untuk sampai bisa di receiver, maka ini mengalami melakukan perambatan begitu ya di kolom atmosfer kita. Nah, pada saat perambatan atau propagasi ini juga bagaimana kondisi dari atmosfer itu juga menjadi sangat menentukan ketelitian dari penentuan posisi dengan GNSS ini begitu ya. Di mana kita mengetahui bahwa posisi dari kita di permukaan bumi itu ya merupakan hasil dari perhitungan lama ya, pengukuran dari lama perambatan gelombang elektromagnetik yang dipancarkan oleh GNSS ini. Oleh karena itu maka pengukuran waktu dan kemudian juga path-nya atau jarak begitu ya atau jalan ya dari satelit ke receiver itu juga merupakan komponen yang sangat menentukan ya atau komponen utama yang menentukan ketelitian dari penentuan posisi di menggunakan GNSS ini. Oleh karena itu terkait dengan perambatan ini tentu saja kemudian dilakukan beberapa teknologi diantaranya juga menggunakan penggabungan dari band dari gelombang elektromagnetik yang dirambatkan ya dan kemudian yang berikutnya juga dilakukan pemodelan terkait dengan koreksi pelambatan yang disebabkan karena propagasi di atmosfer ini begitu ya. Itu kemudian yang berikutnya tentu saja terkait dengan receivernya ini ya. Jadi receivernya ini kalau sebelumnya ada double frekuensi, ada single frekuensi begitu ya. Saat ini untuk pengukuran ini pada umumnya sudah menggunakan yang double frekuensi begitu 1L2 ya sehingga kemudian memiliki ketelitian yang tinggi meskipun ya receivernya sekarang kecil begitu ya karena sudah dilengkapi dengan band yang lebih lengkap begitu sehingga kemudian mampu melakukan melakukan pengukuran dengan lebih teliti begitu, mampu melakukan koreksi dari propagasi dan kemudian juga mampu melakukan pengukuran untuk wilayah yang lebih luas begitu ya. Kemudian faktor yang berikutnya ini adalah komputasi. Nah, komputasi ini juga menentukan ketelitian ya, tergantung dari bagaimana kita melakukan komputasi ini. Kita bisa melakukan menggunakan software-software yang komersial begitu, di mana di situ untuk software komersial tentu saja kita tidak melakukan pemodelan untuk beberapa bias ya, beberapa kesalahan ya, terutama kesalahan sistematik yang terjadi, misalnya kesalahan-kesalahan sistematik yang disebabkan karena perambatan gelombang elektromagnetik ini ya, atau juga kesalahan yang disebabkan karena kondisi ya, kondisi di sekitar wilayah atau tempat pengukuran ya. Itu yang kemudian ketelitiannya bisa di level senti begitu ya. Yang itu kemudian secara otomatis bisa kita lakukan hitungan ya tanpa melakukan pemodelan atau kita juga bisa menggunakan software yang ilmiah ya di antaranya yang akan kita diskusikan yaitu dengan menggunakan Gambit ini. Di mana dengan menggunakan Gambit ini maka komputasinya kita selain kemudian melakukan adjustment seperti biasa ya yang dilakukan juga oleh software komersial di dalam software akademik ini atau software ilmiah ini dilakukan pemodelan koreksi begitu ya dan kemudian juga kelengkapan koreksi yang sebelumnya tidak digunakan ya atau tidak dimasukkan di dalam pengolahan data menggunakan software komersial. Di antara misalnya dilakukan pemodelan untuk koreksi-koreksi atmosfer ya, misalnya koreksi troposfer ya. Kemudian juga koreksi untuk pasut ya, pasang surut yang kita juga mengetahui bahwa pengukuran di permukaan bumi itu dipengaruhi oleh juga pasang surut ya akibat gaya tarik dari bulan dan matahari. Meskipun
level dari atau magnitude dari pasut di bumi di daratan itu kecil begitu ya, tidak seperti kalau yang pasut laut begitu. Namun demikian kalau kita akan berbicara mengenai kalau kita berbicara mengenai ketelitian yang tinggi yaitu level milimeter yang itu harapannya dapat kita hasilkan dari pengolahan data dengan menggunakan software ilmiah, maka tentu saja pengaruh dari pasang surut ini juga ya perlu kita koreksikan. Nah, hal-hal tersebut yang nanti kemudian akan difasilitasi dengan menggunakan software ilmiah yang itu diantaranya adalah dengan menggunakan Gamit ya, seperti itu. Dan baru kemudian dengan berbagai level ketelitian yang dihasilkan ya dari hasil pengukuran dan komputasi ini, maka kemudian kita bisa menggunakan dengan untuk berbagai aplikasi. Mulai dari aplikasi yang sangat praktis begitu dengan ketelitian yang levelnya meter sampai kemudian aplikasi yang saintifik yang memerlukan ketelitian yang tinggi ya, yaitu di level milimeter, misalnya untuk studi-studi dinamika dari bumi ya, deformasi dan geodinamika dari bumi. Ya, kemudian terkait dengan berikutnya adalah satelit ya, konstelasi dari satelit ini. Jadi satelit mengorbit di bumi di atas permukaan bumi begitu di atas tadi 20.000 km dan kemudian sistem satelit GNSS ini menggunakan sistem waku dan kemudian juga ephemeris dari orbit ya. Sangat akurat karena ini yang kemudian menentukan tadi posisi dari orbitnya, artinya juga posisi satelit yang akan menjadi referensi untuk penentuan posisi di permukaan bumi dan kemudian juga sistem yang satelit yang nanti kemudian menunjukkan waktu waktu untuk pertama kali mentransmitkan gelombang ya elektromagnetik oleh satelit dan kemudian berikutnya waktu kapan diterima oleh receiver begitu ya. Nah, akurasi waktu ini sangat penting karena kemudian waktu ini digunakan oleh sinyal GNSS untuk menentukan perjalanan ya sinyal tersebut dari satelit sampai kemudian ke penerima begitu ya. Untuk menentukan jarak antar satelit dengan receivernya yang nanti kemudian kita gunakan sebagai dasar untuk prinsip pemotongan ke muka begitu untuk kemudian kita mendapatkan posisi dari satelit. Sorry, bukan pemotongan tapi pemotongan belakang ya, karena posisi kita yang di receiver ya. Nah ini untuk sebagai ilustrasi saja, jika misalnya ketelitian dengan perlambatan kecepatan dari sinyal GNSS begitu 1 mikrosecond ini itu adalah sudah 300 meter ya. Dan 1 nanosecond itu adalah sekitar 30 cm. Sehingga di sini ketelitian yang sangat tinggi diperlukan untuk memastikan kita bisa menghasilkan range atau jarak antara satelit dengan receiver secara teliti ya. Sedikit kesalahan pada jam waktu satelit akan menyebabkan kesalahan posisi yang sangat besar begitu ya. Itu dan kemudian kalau kita lihat bagaimana GNSS mentransmisikan ya sinyalnya itu adalah dengan menggunakan sekarang tiga frekuensi begitu ya. Jadi frekuensinya menggunakan L-band dan kemudian di sini saat ini yang dulu di awal itu baru L2 saja ya. Ini ya untuk kebutuhan umum begitu ya. Siapa saja bisa mengakses dengan L2 ini. Dan kemudian yang L1 ini yang kemudian di awal dulu digunakan hanya untuk keperluan militer karena sebenarnya kan di awal tuh GPS adalah murni sebenarnya di awal untuk aplikasi militer ya, penentuan posisi militer Amerika begitu dan kemudian sudah itu difasilitasi dikeluarkan untuk band lain yaitu L2 yang ini yang kemudian bisa diakses secara umum ya. Di awal L2 kemudian diberi banyak sekali noise begitu untuk memastikan ketelitian L2 ini jauh sekali di bawah dari L1 begitu. Namun sekarang kemudian dengan beberapa kebijakan dan juga teknologi pengolahan data ya, kemudian L2 ini juga menghasilkan ketelitian yang cukup baik begitu ya. Dan kemudian sekarang dikembangkan juga L5 yang itu melengkapi L1 dan L2. Gabungan dari L1 dan L2 ini yang kemudian juga sekarang digunakan untuk sistem
untuk receiver yang double frekuensi sehingga kemudian bisa mengoreksi terutama kesalahan pada saat propagasi ya, perambatan di atmosfer begitu, sehingga kemudian menghasilkan range atau jarak yang lebih teliti begitu untuk bisa menghasilkan posisi yang lebih teliti lagi ya. Kemudian pesan navigasi yang ada di sinyal ya yang dikirimkan oleh GNSS berupa tanggal dan waktu, kemudian status dan informasi kesehatan satelit, data ephemeris dari satelitnya, kemudian juga almanak yang berisi informasi dan status dari semua satelit GNSS maupun juga GNSS yang lain ya begitu ya. Kemudian yang sebelumnya PECO digunakan untuk keperluan militer yang memberikan intervensi rejection untuk yang CA code begitu ya. Dan kemudian satelit GNSS modern telah menggunakan L2 CA code sehingga dapat digunakan untuk publik untuk mendapatkan ketelitian juga yang lebih teliti ya. Nah, terkait dengan perambatan sinyal GNSS, jadi tadi seperti saya sampaikan di sini GNSS merambat melalui lapisan atmosfer gitu menuju ke bumi sehingga kemudian memang betul-betul kondisi dari atmosfer ini yang kemudian betul-betul perlu pertama dipastikan begitu ya sehingga range atau jarak dari satelit ke receiver itu betul-betul bisa kita tentukan ya dengan sangat teliti. Nah, kalau kita berbicara mengenai pembagian atau lapisan-lapisan yang ada di atmosfer, maka di sini ada 2 lapisan yang signifikan ya berpengaruh terhadap perambatan dari gelombang GNSS ini yaitu di lapisan ionosfer ya, di mana di situ biasanya kemudian karena kondisi lapisan dari ionosferik yang memungkinkan kemudian terjadinya pembelokan dari sinyal atau direfleksikan ya, direfracted sehingga kemudian mengalami pembelokan sehingga range atau jalur ya dari track dari satelit ke receiver kemudian mengalami pembelokan dan kemudian pelambatan dari penetapan waktu ya kedatangan begitu ya. Kemudian dan ini biasanya kemudian ionosfer ini di saat ini kita bisa minimalisasi ya dengan menggunakan gabungan double frekuensi L1 L2 ya. Kemudian yang di bagian troposfer di sini yang di sekitar permukaan bumi yang ini yang kemudian biasanya masih agak sulit ya untuk dimodelkan begitu ya karena ini yang kemudian bentuknya adalah obstruksi, refleksi dan obstruksi ya sehingga kemudian kita perlu memastikan beberapa hal diantaranya misalnya posisinya yang betul-betul terbuka kemudian jauh dari benda-benda atau juga objek yang bisa menyebabkan obstruksi dan kemudian juga kita juga menetapkan cut off angle dari ketinggian ya satelit untuk kemudian bisa meminimalisasi multifat atau kejadian obstruksi dari satelit ini yang dari sinyal satelit yang itu bisa menyebabkan perlambatan dari kedatangan sampainya sinyal dari satelit GNSS ini di receiver begitu. Ya. Nah, di sini perlambatan terkait dengan penentuan posisi akurat ini maka kemudian tadi ya seperti saya sampaikan di atmosfer ini akan terjadi pembelokan atau pembengkokan begitu ya. Ini yang kemudian menyebabkan propagasi time error itu kesalahan waktu untuk perambatannya dan kemudian ini yang kemudian menyebabkan terjadinya pseudo range ini yang range yang salah begitu yang kemudian perlu kita koreksikan. Tadi seperti saya sampaikan ini ada 2 lapisan yang kemudian berpengaruh, ada lapisan ionosferik dan ionosfer dan kemudian yang troposfer ya, yang itu yang dapat menyebabkan kemudian delay terhadap perambatan dari sinyal GNSS. Ionosfer ini kemudian bisa diminimalisasi begitu dengan menggunakan double frekuensi L1 L2 dan kemudian untuk yang troposfer ini kemudian
belum dapat dimodelkan secara penuh ya, dan dapat kemudian kita kurangkan dengan melakukan beberapa koreksi ya yang kita lakukan. Ya, dalam perambatannya di sini sinyal dapat direfleksikan, yaitu yang kemudian dinamakan sebagai multifat ya, yang refleksi ini dapat menyebabkan terjadinya delay ya, dan gangguan dari sinyal direct dari GNSS begitu ya. Nah, kemudian salah satu teknologi yang kemudian saat ini diterapkan di dalam receiver ya, itu adalah dengan menerima yang earliest arriving signal. Jadi hanya kemudian membaca sinyal pertama yang datang begitu ya. Dan ini kemudian kemungkinan sinyal yang delay berikutnya yang disebabkan karena multifat itu yang kemudian bisa kita abaikan. Namun demikian, faktor dari multifat ini belum sepenuhnya dapat tereliminasi, tapi kemudian bisa kita lakukan beberapa cara begitu untuk meminimalisasi terjadinya multifat ini. Kemudian terkait dengan penerimaan sinyal GNSS ya di dalam penentuan posisi ini ya, maka minimal diperlukan 4 satelit ya yang bisa diamat oleh receiver. Nanti kita diskusikan mengapa diperlukan 4 satelit ini yang bisa kemudian diamat untuk bisa kemudian kita menentukan posisi secara tiga dimensi ya, dan dalam ketelitian yang cukup begitu ya. Kemudian, nah ini dari berbagai kondisi yang terjadi selama perambatan sinyal satelit ya, maka kemudian sinyal GNSS ini dimodulasi dengan menggunakan kode digital pseudo random begitu, sehingga kemudian setiap satelit begitu yang yang diterima oleh receiver itu akan memiliki kode pseudo random yang berbeda begitu ya, sehingga kemudian nanti setiap satelit akan menunjukkan menerima sinyal dari satelit GNSS yang mana saja begitu ya. Pseudo random artinya di sini sinyal yang muncul secara acak namun kemudian sebenarnya berulang setelah jangka waktu tertentu ya. Receiver mengetahui kode pseudo random untuk setiap satelitnya dan kemudian nanti akan digunakan untuk mensinkronkan ya sinyal dari GNSS tersebut kepada satelit yang telah ditentukan ya. Melalui korelasi dari kode dan receiver, kode dari pseudo random itu, dan kemudian receiver dapat memulihkan sinyal dan kemudian informasi yang ada di dalamnya untuk setiap satelit GNSS ya. Penerimaan sinyal GNSS, jadi tadi sudah disampaikan bahwa setiap satelit akan dideteksi oleh receiver begitu ya, dan kemudian receiver akan menghitung waktu perambatannya mulai dari satelit mentransmitkan sinyalnya ya, dan kemudian sampai diterima oleh receivernya ya. Kemudian terkait dengan penentuan posisinya, jadi penghitungan penentuan posisi ini menggunakan minimal tadi 4 satelit untuk dapat menentukan posisi ya. Jadi setiap satelit nanti di sini receivernya di permukaan bumi dan kemudian dipastikan minimal ya ada 4 satelit. Namun demikian sebenarnya saat ini relatif mudah begitu ya, selama kemudian kita terutama horizon kita tidak terhalangi begitu ya, dan itu kemudian kita bisa mendapatkan secara mudah ya lebih dari 4 begitu ya, karena saat ini tersedia kalau tidak salah sekitar 113 ya satelit gabungan dari GPS, GLONASS, kemudian Galileo, dan kemudian juga Beidou begitu ya. Untuk setiap satelit yang dideteksi, receiver akan mengukur lama waktu yang dibutuhkan sinyal satelit itu untuk kemudian sampai kepada receiver ya. Dan kemudian sesudah itu nanti kita bisa melihat dari waktu perambatan ya. Dan kemudian nanti dikonversi ya. Jadi waktu perambatan akan diukur dan kemudian menggunakan kecepatan perambatan dari gelombang elektromagnetik, dan kemudian kita akan mendapatkan jarak atau range satelit begitu, yaitu jarak antar satelit terhadap receivernya ya.
Yang receiver saat ini mengetahui di mana satelit berada pada saat transmisi ya, dengan menggunakan informasi ya orbit ephemerisnya yang itu ada di dalam sinyal GNSS gitu. Dan kemudian menggunakan trilaterasi ya, receiver dapat kemudian melakukan kalkulasi dan kemudian mendapatkan posisi dari receiver yang berada di atas satu titik atau posisi di permukaan bumi. Pada prinsipnya penentuan posisinya itu bisa kita lihat seperti ini ya. Jadi kalau misalnya secara 2 dimensi ya. Jadi kalau misalnya 2 dimensi maka kita minimal untuk menentukan 2 dimensi itu kita minimal memerlukan ada 2 satelit begitu ya. Jadi dari 2 dimensi ini dari data 2 satelit ini kemudian kita mendapatkan jarak ya, jarak satelit begitu, baik satelit 1 dan satelit 2 begitu, dan kemudian dari 2 jarak satelit ini maka kemudian kita bisa menentukan posisi satu titik kita ya di permukaan bumi begitu ya, secara unik begitu tanpa kita tahu ketelitian dan lain sebagainya, tapi secara unik kita kemudian bisa mendefinisikan koordinat 2 dimensi X dan Y ya. Namun kita mengetahui bahwa ada ketidaksinkronan ya antara jam satelit dengan jam receiver ya. Jam satelit itu sangat teliti begitu ya. Sedangkan kalau jam receiver ini ya karena menekan biaya begitu dan lain sebagainya, maka di sini apa oh baik. Ketelitiannya jauh ya, jauh lebih rendah dibandingkan dengan jam satelit begitu. Ya, jadi di sini jam receiver itu hanya sekitar 5 ppm per million ya, 5 part per million gitu. Dan kata kalau kalikan dengan kecepatan cahaya, akurasinya itu berada sekitar kurang lebih 1.500 meteran begitu ya, kira-kira seperti itu ya. Nah, oleh karena itu perlu dilakukan sinkronisasi ya atau koreksi terhadap kesalahan jam receiver ini ya. Nah, itu yang kemudian memerlukan, jadi selain tadi 2 satelit untuk penentuan posisi 2 dimensi ya, maka diperlukan juga ya satelit yang ketiga untuk melakukan koreksi waktu receivernya begitu ya. Itu ya. Jadi kira-kira seperti ini ya, dengan kemudian kita mendapatkan satelit yang ketiga begitu, maka kemudian kita bisa melakukan koreksi ya untuk kemudian kita mendapatkan titik potong yang lebih tepat begitu ya. Pada satu lokasi atau pada satu titik yang sama ya. Ini nah kemudian berikutnya adalah bagaimana kemudian kalau kita memerlukan ini masih yang tadi 2 dimensi ya. Jadi bagaimana kemudian melakukan koreksi kesalahan dari receiver ya. Nah, berikutnya bagaimana kemudian kalau kita akan menentukan 3 dimensi ya. Tentu saja untuk mendapatkan 3 dimensi maka diperlukan satu lagi pengukuran ya. Nah, oleh karena itu maka untuk dapat kita menentukan posisi 3 dimensi ya dengan benar begitu ya. Benar dalam arti tanda petik begitu ya. Ini belum terkait dengan ketelitian. Secara unik saja kita mendapatkan posisi 3 dimensi saja ya dari perpotongan ini, maka kemudian dan satu koreksi kesalahan jam receiver, maka kemudian kita bisa menentukan satu posisi begitu. Diperlukan ini minimal, mengapa diperlukan minimal 4 jarak satelit begitu atau 4 satelit ya yang kita bisa detect begitu. Nah, selanjutnya untuk kemudian mendapatkan ketelitian yang lebih tinggi, maka kemudian ya sesuai dengan konsep dari pengukuran, maka kemudian kita perlu menambah persamaannya begitu ya, tidak hanya persamaan jarak dari 4 titik saja begitu atau 4 satelit saja, tetapi lebih ya. Untuk kemudian kita mendapatkan pengukuran lebih ya. Dan jika pengukuran lebih itu
tidak memiliki kesalahan blunder dan kemudian sistematik, maka akan menghasilkan ketelitian atau presisi yang tinggi begitu ya. Nah, oleh karena itu maka di sini kesalahan blundernya sudah dilakukan koreksi ya. Kemudian juga kesalahan biasnya ya itu juga sudah dilakukan koreksi ya dengan memodelkan beberapa potensi kesalahan biasnya ya, termasuk diantaranya kesalahan atmosfer ya atau troposfer ya. Nah, ini yang kemudian dapat menghasilkan posisi 3 dimensi dengan ketelitian yang tinggi. Jadi semakin banyak satelit yang bisa kemudian dideteksi, ya, yang sinyalnya kemudian bisa ditangkap, ya, dan dengan catatan tanpa kesalahan blunder dan sistematik, maka kemudian di situ akan menghasilkan presisi tinggi dari penentuan posisi itu. Ya. Terkait dengan penentuan posisi tersebut, maka di sini beberapa catatan yang perlu kita perhatikan ya untuk mendapatkan ketelitian atau kualitas dari studi rank itu. Pertama adalah jam satelitnya, ya ini range kesalahannya adalah sekitar 2 meter ya. Kemudian orbit errornya, ini kesalahannya adalah sekitar 2,5 meter. Ionospheric delay-nya itu sekitar 5 meter. Kemudian tropospheric delay-nya itu adalah sekitar 0,5 meter. Receiver noise-nya 0,3 meter. Dan kemudian multivate-nya ini sekitar 1 meter. Itu beberapa sumber kesalahan dan kemudian range ya. Range kesalahan yang mungkin terjadi yang disebabkan oleh sumber kesalahan tersebut begitu ya. Nah, tingkat dari pengaruh kesalahan dari pseudorang di atas ini kemudian akan berpengaruh terhadap akurasi posisi ya dari penentuan posisi kita di permukaan bumi. Selain dari kontribusi yang disebutkan di sini, hal yang lain adalah juga terkait dengan geometrik satelit ya. Jadi kalau misalnya kita mendapatkan satelit banyak tetapi mengumpul di dalam satu kuadran misalnya ya, itu juga tidak akan kemudian berkontribusi yang signifikan begitu ya terhadap ketelitian dari atau akurasi dari posisi yang dihasilkan begitu ya. Jadi idealnya adalah ini menyebar di 4 kuadran begitu dan kemudian juga memiliki cut off angle atau ketinggian ya satelit yang biasanya ditetapkan di atas 10 sampai 15 ya derajat begitu untuk kemudian mengurangi kemungkinan terjadinya multipath begitu ini. Kemudian beberapa metode penentuan klasifikasi dari metode penentuan posisi dengan menggunakan GNSS begitu. Jadi penentuan posisi ini kita bisa klasifikasi dua ya secara general itu adalah dengan penentuan posisi survei dan kemudian dengan penentuan posisi navigasi atau point survey begitu ya. Nah, kemudian untuk navigasi atau point survey ini juga kita bisa klasifikasi dua, ada secara diferensial begitu, ada kemudian secara absolut ya. Kemudian yang absolut ini juga saat ini ada perkembangan lebih jauhnya adalah untuk meningkatkan ketelitian. Jadi kita juga bisa menggunakan real time precise positioning metode begitu ya. Dalam hal ini dengan menggunakan RT P3 ini ya. Nah, ini basis datanya adalah dengan menggunakan fase dan kemudian kalau yang biru ini menggunakan data fase sehingga memerlukan ada pengolahan begitu ya. Dan kemudian dengan secara langsung yaitu dengan pseudoring begitu ya. Nah, kemudian untuk yang teliti, ini survei. Nah, teliti ini juga kita bisa klasifikasi dengan menggunakan secara absolut maupun diferensial ya. Nah, untuk absolut banyak ini saat ini berkembang ya menggunakan PPP ini yang ketelitian juga cukup lumayan ya untuk beberapa penggunaan. Beberapa juga mencoba ada beberapa studi terkait dengan misalnya untuk studi geodinamika dengan menggunakan PPP ini begitu ya. Kemudian yang kedua adalah dengan diferensial. Nah, untuk diferensial ini kalau yang absolut kita hanya menggunakan satu receiver ya. Pada intinya ya. Jadi perbedaan diferensial dan absolut itu terutama dari jumlah receivernya.
Untuk absolut itu dengan satu receiver, dan kemudian yang diferensial itu adalah dengan menggunakan ya minimal 2 receiver begitu ya. Nah, kemudian untuk diferensial ini kita bisa klasifikasi yang ada post processing. Jadi kita bisa melakukan pengolahan lanjut begitu untuk mendapatkan ketelitian yang lebih tinggi lagi, atau kita juga bisa sesaat atau real time ya. Ada istilahnya ini real time kinematics ya. Jadi RTK ini banyak aplikasinya dan saat ini banyak digunakan untuk kebutuhan navigasi ya. Tapi di sisi yang lain ini juga karena ketelitiannya dan kemudian konsep pengukurannya ini juga kemudian masuk ke klasifikasi survei ya. Kemudian yang untuk post processing ini bisa secara statik, ada pseudo kinematik, kemudian ada yang kinematik, ada yang stop and go, ada juga statik singkat ya. Nah, ini biasanya yang statik ini adalah untuk keperluan geodinamik yang itu memerlukan ketelitian yang levelnya mili begitu ya, untuk bisa kemudian mendetek fenomena dari dinamika bumi atau juga deformasi. Baik deformasi infrastruktur ya maupun juga deformasi hazard ya atau bumi ya. Nah, tingkatan dari grade untuk GNSS-nya sendiri ada yang customer grade, itu yang simple yang sekarang kita miliki ya, siapapun ada handphone, tablet, jam tangan ya. Ini ketelitiannya adalah sekitar 5 meter dan tidak diperlukan post processing begitu. Nah, untuk level yang mapping di sini sebagai data kolektor tersedia GIS ya. Telitiannya bisa sampai dengan 30 cm, diperlukan koreksi atau post processing singkat begitu ya. Kemudian yang klasifikasi yang survei ini adalah merupakan professional tools, akurasi datanya yang lebih jadi semakin lama akurasinya juga semakin tinggi, bisa dilakukan statik dan kinematik dengan ketelitian bisa di level milimeter sampai dengan 2 cm dan ini diperlukan post processing. Ya. Berikut akurasi ya, bagaimana pengembangan akurasi ya. Jadi di sini tadi sesuai dengan survei grade-nya ya, ini untuk recreational dan kemudian mapping system ya, untuk kita memerlukan aplikasi sederhana, operasional yang sederhana begitu ya. Kemudian di sini ada kinematic system ya, RTK dan lain sebagainya, itu ketelitiannya lumayan bagus begitu ya, ada di level sentimeter. Dan kemudian berikutnya yang statik, yang geodetic campaign system, yang itu kemudian kita lakukan dalam pengukuran dengan periode yang lebih lama, dan kemudian secara post processing di sini diperoleh ketelitian sampai dengan level milimeter begitu ya. Nah, sumber kesalahan pengukuran GNSS tadi sudah disampaikan, kesalahan ya jam satelit dan jam receivernya, kesalahan orbit, atmospheric delay, multivariate, dan kemudian kesalahan dari manusianya sendiri ya. Nah, kemudian saat ini pada periode sebelumnya ya, GNSS ini meskipun melakukan pengukuran 3 dimensi ya, tetapi sebenarnya secara optimal yang digunakan itu adalah hanya data horizontal saja begitu ya. Nah, oleh karena itu maka kemudian perlu dilihat juga bagaimana potensi dari pengukuran atau komponen tinggi ya dari GNSS ini begitu ya. Nah, ini seiring dengan perkembangan yang cukup signifikan di teknologi GNSS ya, di mana ketelitian dari pengukuran tinggi itu juga meningkat cukup baik begitu ya. Meskipun levelnya masih di level sentimeter begitu ya, tetapi untuk yang jangkauan yang luas, maka teknologi GNSS untuk pengukuran tinggi itu menjadi sangat efektif begitu ya, atau optimal. Nah, untuk itu maka di dalam penentuan tinggi dengan menggunakan GNSS ini kita kemudian ada yang menyebutnya sebagai GNSS heighting gitu ya. Ada yang leveling, tapi pada umumnya biasanya menggunakan yang GNSS heighting ya. Yaitu penentuan posisi tinggi ortometrik dengan menggunakan pengukuran GNSS ya. Nah, kemudian di sini jadi kita mendapatkan maaf ini pen saya tidak. Jadi kita dari pengukuran GNSS ya,
kita mendapatkan tinggi geometrik, ya. Kemudian dikoreksi dengan data undulasi gaya berat, ya, undulasi geoid begitu, N, dan kemudian kita akan mendapatkan, sorry, kebalik, ini biasanya simbolnya gini. Ini H besar itu adalah tinggi ortometrik dan ini adalah geometrik, ya. Bisa juga tinggi ortometrik, ya, sama dengan tinggi geometrik dikurangi N, ya. Dan ini sudah mulai banyak digunakan, ya, mengingat kompleksitasnya pengukuran dari sifat datar begitu, ya. Sehingga mulai dan kemudian sekarang bergerak bagaimana kemudian mendefinisikan N-nya yang teliti. Itu yang kemudian sekarang menjadi PR kita bersama, ya. Ini kira-kira, oh ya tadi, ya. Jadi kita mendapatkan apa? Pengukuran H kecil ini, ya, tinggi geodetik atau geometrik yang diperoleh dari pengukuran GNSS. Jadi GNSS itu menggunakan referensi elipsoid yang saat ini digunakan oleh GNSS itu adalah untuk GPS, ya. Karena setiap satelit menggunakan elipsoid yang berbeda-beda. Untuk GPS misalnya menggunakan elipsoid WGS 84 begitu, ya. Dan semua pengukuran tingginya terutama itu adalah mengacu kepada WGS 84 ini gitu, atau elipsoid, ya. Sedangkan kalau yang GLONASS, Galileo, BeiDou itu kemudian menggunakan elipsoid yang berbeda-beda, ya. Pada dasarnya di sini, ya, untuk kemudian kita mendapatkan tinggi ortometrik yang itu konsisten dengan pengukuran leveling begitu, kita kemudian bisa memvalidasinya dengan menggunakan GNSS Heighting ini begitu. Kemudian terkait dengan sistem satelit GNSS, jadi tadi seperti saya sampaikan, ya, ini ada yang awal GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, kemudian sekarang ada QZSS, ini yang punyanya Jepang, ya, dan kemudian IRNSS, NAV, ya, IC gitu, ya. Nah, ini yang sifatnya global, sehingga kemudian kita sebut sebagai GNSS, dan kemudian ini yang bersifat regional, yang kita sebut sebagai RNSS begitu. Itu dan oh, ya. Ya, ini gambaran singkat saja untuk setiap satelitnya, ya. Ini GPS yang paling awal tadi diluncurkan 70-an, beroperasi 83. Saat ini kemudian memiliki 21 satelit dan kemudian 3 spare-nya, ya. Orbit planetnya itu, bidang orbitnya itu ada 6 begitu, dan kemudian inklinasinya itu 55 degree, ya, terhadap ekuator, ya, terhadap ekuator. Dan kemudian ini orbit radiusnya ada sekitar, ketinggiannya mengorbit pada 26,560 begitu, ya. Periode orbitnya sendiri itu adalah, ya, untuk setiap satelit itu adalah 12 jam, ya, untuk yang GPS. Itu, ya. Jadi ini beberapa perkembangan terkini terkait dengan GPS, ya. Ini frekuensi baru. Nah, ini frekuensi baru yang ditambahkan, ya, yaitu di L5 begitu, ya. Di mana L5 itu pertama kali digunakan di GPS Navsar itu tahun 2009, ya. Ini untuk terutama critical safety of life dari sinyal, ya, sinyal GNSS begitu, ya. Itu dengan adanya beberapa konstelasi GNSS, maka sekarang kemudian coverage-nya itu juga semakin tinggi. Harapannya juga aplikasinya juga mengakomodasi aplikasi yang semakin beragam begitu, dan kemudian memiliki ketelitian yang semakin tinggi begitu, ya, saat ini. Dan ini GLONASS yang memiliki oleh
Rusia ya, dikembangkan di tahun 70-an juga, tapi kemudian beroperasi di tahun 99. Visibility satelitnya bervariasi tergantung dari lokasi pengamatan begitu ya. Ini control point-nya hampir sama sebenarnya, konsepnya antara GPS dengan GLONASS ini ya. Ada 24 satelit dengan 3 bidang orbit ya. Dan kemudian ini ketinggiannya di 25,510 ya, dengan inklinasi yang berbeda dengan inklinasi yang satelit GPS begitu ya. Kemudian Galileo Galilei, Galileo ini satelit yang dimiliki oleh Eropa, dikembangkan oleh European Space Agency begitu ya, diluncurkan di 2005 dan kemudian memiliki 30 satelit gitu, ini banyak ya, dengan 27 yang beroperasi aktif dan kemudian 3 cadangan begitu ya. Kemudian mengorbit di atas permukaan bumi dengan periode orbitnya 14 jam, sehingga kemudian di sini akan mengalami pelambatan ya, karena kan kita terhadap proses rotasi dari bumi ya. Kemudian di sini ketinggiannya ya, ini paling rendah dibandingkan dengan yang GPS dan GLONASS. Ya, ini hanya di 23.000 km. Ini beberapa perkembangan ya dari Galileo ya. Kemudian Beidou ini dimiliki oleh Cina di 2003 begitu dan beroperasional penuh di 2012 ya. Beidou memiliki 5 satelit Earth orbit begitu ya. Kemudian 3 satelit yang mengorbit dan kemudian 27 satelit yang MEO ya, Middle Earth Orbit Satellite begitu ya. Kemudian yang QZSS ini yang dimiliki oleh Jepang ya, yang bersifat regional ya. Jadi bukan GNSS tapi RNSS begitu. Diluncurkan tahun 2010 dan kemudian saat ini terdapat 4 satelit dari QZS ini. IRNSS ini adalah yang dimiliki oleh India dan saat ini kemudian sudah meluncurkan ada 7 satelit ya, yang sifatnya sama seperti QGIS, yaitu regional ya, regional Indian Regional Navigation Satellite System ya. Nah, kemudian terkait dengan perkembangan dari GNSS itu sendiri ya, terutama di dalam pengukurannya, jadi sekarang tadi seperti saya sampaikan ada PPP yang ini saat ini merambah cukup banyak ya untuk aplikasinya. Jadi ini sebenarnya penentuan posisi secara absolut, artinya dengan hanya menggunakan satu receiver, tetapi kemudian dengan menggunakan beberapa service yang saat ini tersedia begitu ya, yang itu kemudian kita bisa menentukan posisi secara presisi begitu ya. Mengapa kemudian ini dinamakan sebagai precise point positioning ya. Jadi di sini ada beberapa pelayanan services yang memanfaatkan keberadaan stasiun referensi global dan regional ya, untuk kemudian melakukan estimasi kesalahan orbit satelit, kesalahan jam dan lain sebagainya begitu ya. Nah, kemudian estimasi ini yang berikutnya secara real time itu kemudian dikirimkan ya kepada pengguna yang dia hanya menggunakan satu receiver ya, sehingga meskipun satu receiver ya tapi rasanya begitu ya, karena kemudian mendapatkan juga koreksi ephemeris dari satelit, maka kemudian seperti kita menggunakan 2 receiver ya, satu sebagai kontrol sebagai hostnya ya, kemudian yang satu sebagai yang mobile-nya begitu ya. Penggunaan dapat mencapai penentuan posisi absolut, posisi tinggi secara global dengan satu penerima GNSS tadi, yang kemudian di sini level ketelitiannya bisa sampai dengan sentimeter, dan kemudian saat ini banyak digunakan misalnya untuk penentuan posisi robot begitu, navigasi otonomus dan di bidang pertanian, kemudian konstruksi, pertambangan, dan juga ketelitian pada ketelitian yang di level
sentimeter ya, yang umumnya diperlukan untuk beberapa aplikasi tersebut. Itu yang kemudian yang kedua diferensial GNSS. Ini prinsipnya menggunakan dua receiver GNSS tetap begitu, yang satu sebagai base-nya ya, yang satu sebagai rover begitu. Yang base-nya nanti yang kemudian akan mengirimkan koreksi ya kepada rovernya, sehingga kemudian sistem ini ya, sistem diferensial GNSS itu kemudian dapat menghasilkan penentuan posisi dengan ketelitian yang tinggi begitu. Base stationnya tadi menggunakan teknik positioning berbasis kode, kemudian menggunakan local base station, dan kemudian satelit yang telah diketahui untuk kemudian dia menghitung jaraknya ya. Kemudian nanti base station itu juga akan menghitung kesalahan dari GNSS dengan melakukan diferensiasi dan terhadap jarak yang diukur dengan metode ini ya, base stationnya. Kemudian berikutnya akan mengirimkan hasil hitungan atau pemodelan kesalahan tersebut kepada rover dan kemudian akan digunakan untuk sebagai koreksi begitu ya dalam perhitungan posisi koordinat. Di sini data link dan base station dan rover itu diperlukan. Ya, saya kira ini kemudian yang berikutnya adalah satellite based augmentation system, di mana ini sih juga salah satu services yang kemudian bisa memungkinkan kita mendapatkan koreksi begitu ya, koreksi-koreksi terkait dengan posisi atau juga koreksi-koreksi terkait dengan propagasi di atmosfer itu. Ini yang kemudian kita bisa gunakan, dan kemudian S-base ini ya, satellite based augmentation system ini nanti akan meningkatkan ketelitian atau akurasi dan keandalan dari informasi GNSS yang kita dapatkan begitu ya. Itu nah, X-base ini dia menggunakan sistem satelit geosinkronus yang untuk meningkatkan akurasi dari GNSS. Jadi di sini ada sistem satelit geosinkronus yang kemudian itu digunakan ya. Ini yang itu digunakan untuk melakukan pemodelan-pemodelan sehingga kemudian modelnya atau koreksinya bisa kemudian dimasukkan atau diinjeksikan ke pada receiver, kepada satelit, dan kemudian juga kepada receiver ya yang sedang melakukan penentuan posisi ya. Jadi di sini kegunaan dari S-base ini ya, dari sistem dengan menggunakan satelit geosinkronus ini, maka pertama adalah meningkatkan akurasi pada area survei yang luas ya, kemudian meningkatkan ketersediaan sinyal begitu ya. Ya, sehingga dengan dua hal tersebut itu yang kemudian menyebabkan ini satelit base S-base ini sangat membantu, sangat signifikan membantu untuk meningkatkan ketelitian dari posisi GNSS ya. Ya, di sini bagaimana mekanisme saja ya. Jadi stasiun reference menerima sinyal dan meneruskan ke master station. Master station menghitung koreksi pada area yang luas ya, dan kemudian berikutnya akan diupload linknya atau mengirimkan koreksinya melalui satelit S-base. Beberapa services ya, beberapa layanan yang bisa digunakan begitu untuk kita bisa menggunakan metode yang S-base tadi begitu ya. Kemudian yang berikutnya ada RTK, real time kinematic. Ini tadi seperti kalau dilihat dari struktur ya, struktur pengukuran GNSS ini bisa ada di mapping atau juga bisa di navigasi itu ya tadi. Nah, kemudian navigasi ini juga untuk mapping ini kemudian dengan menggunakan asumsi atau juga menggunakan informasi yang ada yang dihasilkan begitu oleh oleh
base station begitu ya. Jadi di sini ada dua alat, yang satu sebagai fungsi sebagai base station, yang ini sebagai rover station begitu ya. Yang kemudian base station itu melakukan pemodelan untuk koreksi dan kemudian hasilnya kita bisa kirimkan ke rover station untuk melakukan perhitungan atau koreksi ya. Lanjut begitu. Itu jadi di sini tadi reference stationnya akan mengirimkan data fase dan juga pseudorange ya, digunakan oleh pengguna secara real time, tapi kemudian dengan menggunakan sistem komunikasi data ya. Tapi kemudian di sisi yang lain kita juga bisa melakukan post processing begitu ya, sehingga kemudian bisa mendapatkan ketelitian yang cukup tinggi ya, yaitu 1 sampai dengan 5 cm. Kemudian terkait dengan beberapa hal di situ yang juga sebagai indikator begitu ya, indikator ketelitian atau kepresisian ya dari hasil pengukuran kita. Nah, ini kita bisa nyatakan dalam dilution of precision atau DOP begitu ya. Nah, di sini DOP rendah berarti geometrik satelitnya itu kurang, DOP-nya yang tinggi itu berarti geometrik satelitnya itu yang DOP-nya rendah, mohon maaf. DOP-nya rendah, ini geometrik satelitnya yang kuat atau baik, dan DOP-nya yang tinggi, itu geometrik satelitnya lemah atau buruk begitu ya. Beberapa jenis DOP yang biasa digunakan di dalam pengolahan data GNSS itu adalah GDOP untuk geometriknya ya, posisi 3 dimensi dan waktu, kemudian yang PDOP position gitu ya. DOP, kemudian ini HDOP itu untuk horizontal, VDOP ini adalah untuk vertikal, dan kemudian juga ada untuk waktu ya, TDOP begitu. Nah, ini dengan menggunakan acuan-acuan standar yang sudah ditetapkan dan kemudian kita memastikan nilai-nilai dari beberapa jenis ya dari DOP ini bisa kemudian menentukan untuk ketelitian yang valid ya dari hasil pengukuran kita. Kemudian berikutnya ada kombinasi GNSS dengan INS ya. Ini yang kemudian dapat memberikan ketelitian dan kecepatan ya di dalam menghasilkan koordinat begitu ya. Dan juga lainnya adalah juga meningkatkan visibilitas dari satelit ya. Misalnya dari satu wilayah yang dia kondisinya cukup tertutup ya, sehingga kemudian visibilitas terhadap satelitnya itu juga sangat kurang begitu. Nah, ini yang kemudian kita bisa menggunakan kombinasi antara GNSS dengan INS. Ya. Itu kemudian post processing ya. Jadi data yang kita dapatkan dari pengolahan itu yang kemudian kita bisa unduh, dan kemudian baru berikutnya kita bisa melakukan pengolahan setelah pasca pengukuran ya. Nah, aplikasinya ini terakhir, aplikasi kegunaan GNSS tentu saja untuk di bidang kita itu adalah untuk survei pemetaan ya. Saat ini nampaknya teknologi terestris ya cukup kemudian berkurang begitu ya setelah kemudian teknologi GNSS ini menjadi berkembang pesat begitu ya. Dari sisi receiver itu menjadi lebih ringan, kemudian juga struktur keseluruhan ya dari alatnya juga menjadi lebih memudahkan untuk bergerak begitu, sehingga kemudian teknologi survei pemetaan ini juga menjadi sangat terbantukan ya dengan adanya perkembangan dari teknologi GNSS. Kemudian untuk pemantauan geodinamika bumi, nah ini tergantung dari berapa magnitud pergerakan dari geodinamika tersebut begitu ya. Sehingga kita harus melakukan adjustment untuk ketelitiannya. Jika kemudian diperlukannya sangat tinggi, ya levelnya milimeter, maka kemudian mau tidak mau, ya kita juga kemudian harus melakukan pengukuran yang
kita bisa rencanakan untuk bisa memenuhi tingkat ketelitian yang tinggi tersebut begitu ya. Untuk geodinamika dan salah satunya adalah untuk yang landslide ya. Ini untuk transportasi ya, baik mungkin sekarang tidak ada yang tidak pernah menggunakan Gojek, Grab dan lain sebagainya, itu semua adalah dengan menggunakan kelebihannya, kekuatan dari satelit GNSS ini. Kemudian juga ini navigasi udara ya, jadi pilot sekarang menjadi lebih terbantu begitu karena penentuan posisinya lebih teliti dan kemudian juga memberikan guideline ya, karena perubahannya itu gradual begitu, bertahap dengan sangat teliti, maka kemudian setiap tahapan itu yang disampaikan kepada pilot ya untuk kemudian bisa melakukan baik take off maupun landing secara lebih smooth dan terjaga, aman ya. Kemudian untuk aplikasi-aplikasi lainnya ya di industri, di pertanian ya, di perikanan ya, di semualah ya. Itu yang kemudian bisa menggunakan GNSS ini.